Hai, sekarang gue lagi ada di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City, tepatnya di Lido Lake Resort by MNC Hotel. Kira-kira bakal ada keseruan apa? Langsung ikutin yuk! Hai, kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ketemu lagi barengan sama gue, Sandi Luo. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, gue akan ngasih salam khas podcast ini ya. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan gak bosan-bosannya untuk gue ngasih tahu kalau podcast Aksi Nyata ini bisa kamu saksikan di berbagai platform. Seperti di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube Partai Perindo, @partai-perindo, di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan juga website dari Partai Perindo. Stay tune karena hari ini pembahasannya ini seru banget. Kita akan bahas tentang gadget yang sebabkan delay speech pada anak usia dini. Dan bagaimana peranan guru untuk mengatasinya. Supaya lebih komprehensif lagi, lebih lengkap lagi, obrolan kali ini sudah kedatangan tamu spesial. Beliau adalah seorang kepala sekolah R.A. Al-Hazim. Maafkan kalau saya bacanya salah, nanti kita akan koreksi ya. Say hi to Ibu Neneng Kartina SPDI. Selamat sore, selamat Bu Neneng. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Neneng. Boleh ya? Mungkin tadi sekolahnya saya kayaknya salah baca ya. Tapi enggak ya, betul ya? Sekolahnya betul. R.A. Al-Azim. Karena itu juga termasuk Masjid Besar Al-Azim. Oh, Al-Azim bacanya ya. Jadi kalau kita cerita tentang Bu Neneng, sebenarnya udah berapa lama Ibu ya sebagai guru, Bu? Sebagai guru itu saya ngalamin sebagai guru sekitar 5 tahun. 2006, 2004 ya. Itu sambil kerja, saya sambil kerja saat itu. Oke. Dan sebagai kepala sekolah dari 2008 sampai sekarang. Sekarang? Iya. Berarti start dari guru 2004? 2004. Hampir 20 tahun. Iya, alhamdulillah. Sebelumnya kesibukannya apa? Apakah langsung dari awal langsung jadi guru? Saya lulus SMA itu SMK ya. Saya kerja di Lido Golek. Karena dulu ada Lido Golek kan di sini. Oke, kebetulan kita lagi ada di kawasan Lido juga sekarang betul, ya. Oke. Ya, selama 12 tahun. 12 tahun. Ya. Sebagai apa? Tentunya saya sebagai caddy pramu golf ya. Pramu golf. Yang notabene selalu tanda kutip di luar sana. Tapi alhamdulillah saya bisa buktikan kepada masyarakat saat ini tidak semua pramu golf atau yang dibilang caddy itu negatif ya. Banyak sekali kawan saya yang sukses yang jadi kepala sekolah SD, jadi SMA, karena tergantung kita niatnya. Niat cari uang itu untuk apa? Untuk memberi manfaat untuk orang lain, untuk diri sendiri. Tentunya saya inginnya menambah ilmu dan wawasan dalam bidang pendidikan karena cita-cita saya sebagai guru. Sebenarnya dari awal itu pengennya jadi guru. Saya pengen jadi guru. Tapi karena start kerja, satu lain halnya 12 tahun. Kebutuhan ya. Yang pasti kebutuhan ekonomi orang tua zaman dulu kan kita kuliah harus sendiri. Apa sendiri. Belajar sesuatu nggak, Bu Neneng, ketika kerja 12 tahun itu? Banyak sekali pelajaran. Yang akhirnya jadi menambah wawasan sebagai guru. Tentunya wawasan saya bisa kenal dengan bos-bos, bos-bos besar, pimpinan, dimana kita tahu bos itu yang begini, begitu, ya kita akhirnya kita paham banyak sekali dalam pengalaman itu dibanding saya kuliah. Mungkin lebih besar ketika saya menjadi seorang caddy di lapangan. Nah itu. Kembali lagi ke banyak orang mengatakan bahwa caddy segini-gini. Sampai saya pernah dikeluarkan dari suatu sekolah karena saya background lamanya. Saya masih di golf saat itu. Jadi saya weekend aja kerja. Senin sampai Kamis Senin sampai Jumat saya mengajar di TK. Saat itu saya hanya D2 ya, baru D2. Nah itu di situ tantangan buat saya dikeluarkan karena dan dikatakan bahwa saya seorang perempuan yang tidak baik lah dianggap ya. Tapi dari situ ternyata bukan kita terpuruk, malah kita maju, banyak pendukung sampai saya seperti sekarang. Ilmu saya dapat, pengalaman saya dapat, bersosialisasi dengan masyarakat saya dapat. Akhirnya full sebagai guru di tahun berapa itu, Bu? Sebagai guru itu ketika saya resign dari golf ya, sekitar 12 tahunan. 2000. Dari 2011, 2008 itu 12 tahun. Ya. Saya nggak hitung. Tapi akhirnya bisa ambil keputusan itu, udah deh, nggak lagi di bidang ini, mau fokus full time aja sebagai guru dan kepala sekolah. Waktu itu tidak hanya sebagai
karyawan di Lido Golf, tapi saya juga sebagai usaha ya, bukan sebagai, saya usaha di Tupperware tuh, Tupperware. Saya sampai ke jenjang manajer. Oke, jadi ada bisnis juga lah ya. Saya beberapa bisnis yang saya pegang, saya usaha di luar. Saya pikir pendidikan itu adalah ilmu kita berbagi Bismillahirrahmanirrahim dengan murid yang mengucapkan awal dari bisa menjadi tidak bisa, itu suatu kebanggaan buat saya. Ketika saya mau diangkat jadi GM saat itu dari Malaysia, sudah disiapkan tempat, saya tolak karena saya harus mengundurkan diri sebagai guru. Disitulah keputusannya mengambil keputusan full time untuk tidak saya sesali, dan tentunya saya banggakan saat ini saya sebagai guru RA, Radatul Atfal, Kak PAUD itu ya. Itu suatu kebanggaan buat saya karena ada banyak anak-anak di sana yang lucu-lucu lah, yang segala macam, itu kebahagiaan buat saya yang plus-plus dari Allah ya. Luar biasa. Nah, sekarang kita akan bahas ke topik utama daripada podcast kita hari ini ya, Bu Neneng ya. Ini tentang pendidikan usia dini, ya kan? Karena tadi juga tema besarnya kan kita bahas tentang adanya gadget yang katanya juga jadi penyebab delay speech pada anak usia dini. Seberapa penting sih sebenarnya pendidikan usia dini itu, dan startnya harus dari kapan seorang anak itu udah menerima pendidikan usia dini gitu? Usia dini itu kalau untuk di formal sekolah itu di usia masuk anak sekolah itu di tempat saya itu usia 4 tahun. Itu dia mengecap pendidikan ya, dalam artian formal untuk menyiapkan dia ke SD, SDIT dan kelanjutannya lah. Pentingnya masa usia dini itu masa emas, goldnya anak-anak. Golden age ya? Iya, golden age-nya anak-anak itu sangat amat penting, di mana orang tua dan harus, kalau menurut saya ya, prioritas mampu tidak mampu anak itu harus dimasukkan ke PAUD atau RA atau TK yang memang ketika belajarnya itu sambil bermain. Jadi tidak untuk baca tulis, karena tidak di kurikulum itu tidak ada baca tulis. Kalaupun ada itu masuknya ke privat. Iya, ke privat. Kebanyakan orang tua saat ini menuntut anak untuk bisa baca tulis. Itu yang paling berat dihadapi oleh guru-guru zaman now ini. Jadi memang di awal-awal itu kalau PAUD ya udah bermain. Jadi belajar sambil bermain. Ya. Misalnya angka bahasa Inggris one itu berarti sambil memperlihatkan angka dengan bahasa Inggris dan tulisannya. Jadi langsung dengan memakai media. Jadi tidak bisa, dan itu masa emas itu orang tua tidak akan bisa mengulangi anak-anak, tapi ketika saat itu bagaimana caranya orang tua itu bisa mendampingi, tapi tidak 100% orang tua mampu mendampinginya. Ya kan? Sering malah udah dititipkan ke PAUD, ya udah tanggung jawab PAUD ya. Mending di PAUD, mending di PAUD, tapi di neneknya tinggal bekerja. Nah itu mungkin saya tidak menyalahkan orang tua juga, karena kembali ke orang tua itu sendiri, karena saya juga ngalamin pada masa itu dan penyesalan itu terasa sekarang. Makanya untuk para orang tua dan para guru, saya mohon orang tua memperhatikan anak di masa usia dini itu lebih spesial, karena masa itu tidak akan terulang lagi. Itu kalau yang pendidikan formal ya dari umur 4 tahun ya. Kalau yang informalnya seperti apa berarti, Bu Neneng? Tetap anak itu orang tua itu harus dari bayi pun, dari lahir sampai 1, 2, 3 itu pendidikan orang tua kan lebih banyak Mas di rumah. Ketemunya. Guru tuh berapa menit sih? 5 menit aja anak-anak udah rusuh. Nggak bisa. Saya kecuali kayak gini, anak-anak itu fokusnya itu mungkin 5-10 menit. Setelah dari itu berarti buyar ya fokusnya. Jadi kebanyakan guru di kelas itu, wali kelas itu hanya mau motivasi ketika anak-anak mau pulang nanti dikerjakan ya di rumah, seperti itu. Yang harus full orang tua. Yang memantau. Ya, ayah dan ibunya di rumah. Itu yang sekarang jadi kendala, kebanyakannya orang tua mempercayakan pada sekolah dan mereka bekerja, mungkin di sekolah juga, di rumah juga tidak kurang pantau ya. Itu sangat disesalkan. Saya harap tidak semua orang tua seperti itu. Jadi silakan Sobat Aksi Nyata ya untuk benar-benar dipantau ya kan, apalagi yang mungkin anaknya segera akan masuk ke usia 4 tahun untuk bisa dipikirkan untuk anaknya bisa bergabung di PAUD ya. Bisa daftarkan RA ya.
bisa di sana. Nah, tadi kalau topik kita adalah tentang speech delay. Jadi sering banget nih Bu Neneng ada istilah-istilah kayak anaknya main gadget terus, gara-gara main gadget katanya akhirnya ngomongnya nggak lancar. Oke, sampai kecanduan katanya, gara-gara kecanduan gadget, jadinya katanya bisa speech delay gitu. Hal seperti ini sebenarnya kenyataannya seperti apa sih Bu Neneng, dan tanggapan Bu Neneng seperti apa? Gadget ini adanya di periode tahun-tahun modern ya, sama kalau dulu kan nggak ada. Nggak ada, ya. Anak lebih fokus ke mainan-mainan tradisional. Ya. Kalau sekarang ini sampel aja di sekolah saya pegang kelas juga, anak kelas B. Jadi kadang anak itu sama orang tuanya dikasih juga handphone di kelas. Tapi saya tegur keras. Dan ada juga anak itu berbeda di kelas, itu bisa kita bedakan ya. Anak itu berbeda di kelas, gaya bicara, gaya mewarnai, itu lihat di mana, di YouTube. Bagus ketika itu, tapi ketika mungkin tidak dalam pengawasan orang tua, itu dia kalau bermain tendang beneran, itu yang paling bahaya. Gitu. Saya sering panggil orang tua, dalam artian saya kasih tahu, tolong diperhatikan anaknya. Jadi kalau kejadian yang baru, jadi anak itu diikat di ceritanya. Itu dia bener-bener lihat di mana, aku lihat di YouTube. Ya, itu kan kita pelan-pelan, kita panggil orang tuanya, sharing seperti apa. Dan sepertinya, mohon maaf, orang tua ingin anaknya kebanyakan lebih tenang kali ya, lebih santai dengan memberikan HP-nya, main gigit tanpa dipantau. Dan saya berharap orang tua itu lebih mantau, karena ada banyak anak yang tangannya lebih susah menulis. Jadi karena biasa magic, jadi kayak gini ya, nah kayak gitu kan banyak sekali. Tapi kalau di tempat saya, khususnya tempat saya saat ini memang ada beberapa anak, tapi kita pantau terus. Tapi yang saya tahu ketika di rumahnya itu memang, mohon maaf orang tua, tolong tetap di rumahnya bantu kami di sekolah ya, karena biar kita sinkron. Bukan menghentikan, tetap memperoleh, tapi ada batasan. Nah, terkait dengan speech delay-nya, ada hubungan nggak sih, Bu Neneng? Tentu ada. Karena jadi terlambat bisa berkomunikasi dengan lancar karena sering main gadget. Itu kalau ada anaknya saya bawa. Jadi gaya bicara dia beda dengan yang lain. Beda dengan lain. Jadi kayak gini, bahasa dia mengikuti bahasa yang digigit itu. Dia kayak gini, kayak kaku robot. Aku pegang itu. Ya. Aku pegang itu. Nah, itu kan bahasa tidak lazim dengan anak-anak. Aku baik seperti itu ya. Kalau saya kan bukan bicara, tapi memang fakta ada. Oh, berarti ini berarti anak ini begini, Bu. Gitu. Kita kan berunding sama guru. Nah, memang itu kenyataan dan sangat pengaruh dari gerakan, bicara, kelakuan itu berbeda. Jadi kalau ngomongin tentang gadget, baiknya seperti apa nih perlakuannya kepada anak-anak? Kalau di sekolah otomatis anak tidak bawa gadget kan? Sudah pasti. Sudah pasti ya. Ada juga yang pernah, gitu orang tuanya tuh ngasih lah gitu gadget, cuman kita ambil. Tapi ketika di rumah itu full orang tua yang harus ngawasin. Jadi harus orang tua yang mengerti, orang tua yang harus mencari tahu bagaimana cara menghentikannya. Tapi sekarang ini orang tua lebih nyaman anaknya anteng dengan gadget ya. Jadi kita sebagai guru hanya bisa di sekolah, hanya bisa memberitahukan anak-anak ini gini. Tapi kan ketika di rumah orang tua lain ceritanya lagi. Arahan dari sekolah seperti apa untuk orang tua terutama? Untuk orang tua tentunya untuk kebaikan anaknya juga, untuk kesehatan juga, untuk perkembangan motorik halus, motorik kasar, seni budaya dan agamanya. Mari kita sama-sama bekerja sama, satu sinergi dengan guru untuk lebih mengurangi, mungkin ya, tidak bisa menghentikan anak-anak diberikan gadget berlebihan. Dalam arti sampai full time segala macam, ngerasa orang tua nyaman, anak nyaman, tidak masalah akhirnya mereka gitu. Saya harapkan semua orang tua bisa menyadarinya. Kalau itu ada baiknya nggak sih gadget ya udah nggak sama sekali, atau sampai umur tertentu nih baru anak-anak dikasih gadget, atau seperti apa menurut Bu Neneng? Anak-anak itu seharusnya memang tidak diberi gadget dulu, apalagi usia 1, 2, 3. Belikan 2, 3, 4, 5 ya, 4, 5 itu
saya rasa memang susah ya. Saya hanya bisa bicara, tapi kan paling akan mengembalikan ibu guru hanya bisa bicara. Tapi kenyataannya anak kita daripada main keluar, main lari-lari kayak zaman dulu, lebih baik aman di rumah dengan gadgetnya. Tapi yang mendidik tidak jadi masalah. Yang mendidik ya, kan banyak pelajaran-pelajaran anak-anak usia dini itu ada bagus, mewarnai segala itu ada di gadget itu kan lengkap. Tapi itu tetap harus dalam pengawasan orang tua. Oke. Di garis bawah itu ya, pengawasan. Harus pengawasan orang tua. Jangan saya dititip ke suster atau ke siapa dan akhirnya susternya main gadget juga. Jadinya benar-benar lost banget ya. Oke, bareng-bareng gitu ya. Oke. Nah, dengan berkembangnya teknologi ya tadi itu Mas ya, ada juga metode-metode pendidikan yang didapatkan dari gadget, ya kan. Nah, bagaimana caranya orang tua bisa mensiasati juga nih bekerjasama dengan guru supaya metode pembelajarannya ini bisa disinkronisasi lah. Karena kita tahu gadget juga banyak menolong juga sebenarnya kan, gitu. Orang tua dengan guru ketika dia sekolah di satu sekolahan harus satu sinergi dengan orang tua, bagaimana caranya menghadapi anak mereka ketika di rumah dan ketika di sekolah kita harus sama. Ketika di sekolah beli waktu tertentu misalnya untuk main gadget, ya kita sampaikan kepada orang tua agar orang tua menyampaikan, setahu saya anak-anak itu lebih takut sama guru daripada orang tua. Ya, kalau anak TK ya, jadi gini, di rumah latihan yang ini kita bikin di rumah anak-anak, tidak ada yang main dulu, tidak ada yang lari-lari dulu, pulang sekolah istirahat, lalu nanti kita belajar sama mamahnya dan tidak main gadget dulu. Nanti ibu periksa, itu andalan saya. Andalan saya ketika bicara sama anak-anak, nanti ibu telepon ya, ibu periksa ya. Tapi saya selalu sama orang tuanya, Ma gimana, seperti itu. Itu yang paling mujarab cuman itu. Cuman kan kita nggak bisa setiap hari. Betul, betul. Gitu. Jadi benar harus bersinergi. Bersinergi dengan orang tua tentunya. Orang tua dikumpulkan bersama nggak sih, Bu Neneng, untuk dikasih tahu itu selalu ada penyuluhan. Ada parenting. Oke. Ada parenting itu selalu. Supaya bersinergi ya, apa yang disampaikan di sekolah sama di rumah nggak bertabrakan gitu. Karena anak bisa kebingungan ya di sekolah ngomong apa, di rumah ngomong apa. Akhirnya mau milih yang mana nih jadinya ya. Dan anak-anak itu Mas lebih ke kata Bu Guru juga begini. Nah, itu anak-anak yang saya tahu ya. Karena pengalaman saya ngajak itu bukan setahun 2 tahun. Jadi anak itu lebih mendengar guru ketika di sekolah. Tuh. Dan anak itu akan nurut sama guru dengan kata-kata guru. Kan kalau guru kencing berdiri, murid kencing jongkok, istilah kasarnya kan gitu. Guru itu diguguk kalau bahasa Sundanya diikutin gitu. Makanya harus seorang anak guru itu harus lebih baik dan lebih baik lagi. Iya. Oke, terakhir nih, kalau ada yang bisa disampaikan kepada generasi-generasi yang sekarang, terutama generasi milenial dan Z, yang mungkin nantinya akan punya keluarga, punya anak, atau mungkin punya adik, ya kan? Ada saran apa nih, Bu Neneng, untuk mereka? Pesan saya untuk semua orang tua, ibu-ibu di seluruh Indonesia, tentunya di umumnya di luar sana, mari kita sama-sama mendidik anak-anak kita dengan basic dasar agama sesuai kepercayaan masing-masing. Pertama itu yang utama ya. Keduanya, mari kita didik anak-anak kita dengan penuh kasih sayang. Kedua, berikan akhlak yang baik dari orang tua untuk memberikan cerminan atau contoh buat anak. Berikan, kalau memang itu gadget itu memang istilahnya ilmu, ada ilmu dan ada sisi positif dan negatifnya, ambillah yang positifnya. Oke. Untuk kaum ibu-ibu yang baru mau mulai atau anak-anak remaja muda ingin berumah tangga baru atau gimana, akan menjalani memprogram anak atau segala macam, belajarlah dari sekarang. Katain itu sangat penting. Tidak hanya aku pengen punya anak, udah punya anak ditaruh di suster, itu tidak mendidik. Karena anak itu tanggung jawab kita dunia akhirat tentunya ya. Anak itu juga masa depan kita, cerminan kehidupan kita. Berikan akhlak terbaik kita sebagai orang tua, ayah dan ibunya. Wow, luar biasa. Terima kasih untuk Bu Neneng yang selalu memberikan aksi nyata ya, terutama di dunia pendidikan, dan pastinya aksi nyata dari Bu Neneng nih sejalan juga dengan semangat dari Partai Perindo
yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik aja link yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store atau scan barcode yang ada di bawah ini. Sekali lagi terima kasih Bu Neneng, sehat-sehat selalu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan terus menginspirasi pastinya ya. Terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.